Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Antuna semuanya? Alhamdulillah bi khairin ustadzati. Kita kaifa haluk ustadzah? Semoga alhamdulillah Anda juga baik, nggih. Qadarullah musim hujan, nggih. Banyak yang terkena musibah, nggih. Semoga kita diberi keberkahan, nggih. Diberi kemudahan, dan jikalau ada yang sakit, semoga lekas disembuhkan, nggih. Lekas sembuh. Terakhir kemarin kita sedikit membahas bab makharijul huruf. Sedikit aja ya kemarin ya, belum sampai ke bab tadrib ya latihannya. Baik. Sambil murojaah yang kemarin. Kemarin sudah sedikit dijelaskan ya bab makharijul huruf. Apa sih definisi dari makharijul huruf itu? Tempat keluarnya huruf itu. Tempat keluarnya huruf itu sudah ada di layar itu. Yang merupakan titik berakhirnya suara. Iya. Kalau dikatakan ya, kalau kita dikatakan makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf yang merupakan titik berakhirnya suara atau disukunkan ya. Dengan kata lain itu disukunkan. Ya. Sehingga bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Kalau makhraj sendiri itu apa? Ini kalau makharijul huruf ya, makhraj huruf. Kalau makhraj itu apa? Tempat apa? Tempat keluar, Ustaz. Tempat keluar gimana sih? Tempat keluar itu kan banyak. Tempat keluarnya apa? Pintu juga tempat keluar. Apa? Iya, tempat keluarnya huruf. Ya. Nah, tempat keluar jangan dibilang tempat keluar ya. Tempat keluar itu kan banyak. Tempat keluarnya kita itu dari rumah itu ya pintu gitu kan. Ya, makhraj di sini itu tempat keluarnya huruf dan letak pembeda ya. Nah, makhraj di sini itu merupakan letak pembeda antara huruf satu dengan huruf lainnya. Nah, dari tempat tersebut ya, suara huruf bersumber dan padanya lah bersandar ya. Jadi pada tempat tersebut itu suara huruf itu bersumber. Ya. Intinya pada tempat tersebut lah itu menghasilkan suara huruf gitu. Dan padanya lah bersandar. Jadi pada tempat tersebut pula ya itu sandarannya.
Nah, ini nanti berkaitan dengan kekuatan huruf. Apakah dia itu hurufnya bersandar dengan kuat atau lemah? Ini letaknya di makhraj, ya. Jadi makhraj tersebut itu berkaitan juga nantinya pada kekuatan huruf. Sedangkan pada huruf sendiri itu suara yang bersumber atau bersandar dari makhrajnya. Baik itu dia itu muhaqqaq ya, makhraj muhaqqaq maupun makhraj muqaddar. Ya, gitu. Jadi kalau makhraj itu sendiri itu tempat keluarnya huruf. Kalau huruf itu suara. Suara yang bersumber pada eh, apa namanya? Bersumber atau bersandar dari makhraj tersebut. Bisa difahami di sini? Nah, kalau secara istilah itu tadi bisa dikatakan bahwasanya makharijul huruf atau makhraj huruf itu tempat keluarnya huruf yang merupakan titik berakhirnya suara ya yang disukunkan padanya sehingga bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Jadi satu huruf ke huruf yang lain itu ada perbedaan gitu. Jadi nantinya kita bisa membedakan, bisa mengetahui, bisa memahami bahwasanya huruf tersebut itu meskipun dalam satu makhraj tapi beda sifat gitu. Meskipun tetanggaan ya, itu nanti beda sifat juga. Bahkan huruf tersebut itu terkadang satu makhraj ya, tapi berbeda pula dari segi bunyinya ya. Atau dia itu sifatnya sama, tapi dari sisi lain, dari segi bunyi dia itu berbeda gitu. Ini nanti kita pahami setelah kita mengetahui apa sih uh, makharijul huruf, apa sih perbedaannya gitu loh. Nah, jadi yang kita pelajari di sini ya pada makharijul huruf ini bukan hanya tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah saja ya. Ya. Tapi kita nanti bisa mengetahui sifat-sifatnya juga. Ya, mengetahui sifat-sifat yang mengiringi ya agar mereka itu bisa mengucapkan huruf demi huruf ya dengan bahasa yang paling fasih gitu. Jadi yang perlu kita pelajari ya ketika kita belajar ya makharijul huruf itu bukan hanya untuk mengetahui tempat-tempatnya, tapi sifat-sifat yang mengiringinya juga. Dan agar kita menguasai dan mampu menerapkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum tajwid di sini ya. Ini nanti berkesinambungan. Lanjut di scroll. Mbak siapa? Mbak Nini. Lah, cara menentukannya ya, cara menentukannya kemarin ketika kita mempelajari makharijul huruf, makhraj huruf, bagaimana caranya menentukan? Ada yang paham? Cara mengaplikasikan, cara menemukannya. Bagaimana? Dengan mensukunkan atau mentasdidkan Ustazah. Baik. Jadi para ulama itu merumuskan makhraj dan mengungkapkannya ya secara tertulis melalui proses tawak ya, tadawuk ya, dari proses tadawuk ya ini dengan cara melafatkan, dengan cara merasakan dan juga mengamati. Nah, jadi caranya itu dengan mensukun ya dan juga mentasydidkan huruf tersebut. Yang mana diawali dengan hamzah wasal ya, yang berharokat fathah, kasroh, dhamma gitu. Bisa dengan cara seperti itu. Contohnya, misalnya pada harfu ba, dia akan dapat kita ketahui ya, dapat kita rasakan ya. Terasa apa tidak di bibir ini gitu. Coba deh. Ab ab ya. Jangan dikol-kolahkan dulu ya. Ab. Nah, dia akan terasa jelas bahwasanya pada harfu ba di sini itu berada pada dua bibir. Gitu. Jadi bagaimana cara mengetahui sih huruf ini makhrajnya di mana gitu.
Bisa dengan cara disukun atau bertasydid. Ya, kalau bertasydid abba, abba. Nah, dia berada di dua bibir. Kalau pada huruf nun, contohnya an, dia akan terasa jelas, ya, bahwasanya ujung lisan kita ini dengan ujung dengan gusi, ya, dengan gusi atas itu, ini merupakan huruf makhraj huruf nun. An, an. Nah, kita akan faham, ya, kita akan tahu bahwasanya disinilah makhrajnya, gitu. Anna. Nah, yang mana dia itu makhrajnya di situ, ya, yang disertai dengan dengungan, ya, pada pangkal hidung, gitu, untuk makhraj huruf nun di sini. Di sini jelas? Bisa difahami? Insya Allah Jadi Ustazah. nanti kalau misalnya antum masih bingung, di mana sih letaknya huruf makhraj huruf misalnya ba gitu. Cukup di itu tadi, disukunkan pada huruf ba-nya, ya. Bisa diawali dengan hamzah, ya, yang apa namanya diberi harokat fathah atau kasrah atau dhammah gitu. Ab. Ternyata dua bibir kita, dua alat ucap kita itu saling berbenturan, gitu. Bibir atas dengan bawah, ya. Ternyata makhrajnya di situ, gitu. Yeah. Jadi manfaat mempelajari makharijul huruf ini tidak hanya menjaga lidah, ya, dari lahan. Ini merupakan makna yang secara umum, ya. Ya, ketika kita mempelajari ilmu tahsin, ya, terutama ketika belajar makharijul huruf, pastinya banyak yang mengatakan bahwasanya uh, kita menjaga lidah dari lahan atau kesalahan ketika membaca Al-Qur'an, ya. Tapi ada juga ya manfaat lain ketika kita mempelajari makharijul huruf, yakni menjaga keaslian Al-Qur'an, ya, baik lisan maupun tulisan. Jadi keasliannya, baik lisan dengan hafalan dan tulisan, ya. Tulisan ini kita akan uh, mengetahui, ya, bahwasanya uh, Al-Quran ini diturunkan, ya, sesuai dengan apa sanatnya, ya. Jadi baik secara lisan maupun tulisan itu terjaga keasliannya, gitu. Yang ketiga itu mengharap ridho. Kalau ini manfaat secara khusus, ya. Ini mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Jadi rasakan ketika kita mempelajari makharijul huruf itu tidak hanya menjaga lidah dari lahan, ya, dan juga menjaga keaslian Al-Quran baik lisan maupun tulisan, tapi kita harus ini tadi mengamalkan atau mengharap, ya, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, ya. Terus tujuan mempelajari makharijul huruf, ya, di sini itu bisa menunjukkan, ya, seluruh makharijul huruf, ya. Jadi menunjukkan tempat-tempatnya, ya, menunjukkan tempat-tempat seluruh makharijul huruf. Terus bisa merasakannya huruf yang keluar dari makhraj yang sama maupun berdekatan. Dan juga bisa membedakan, ya, huruf yang makhrajnya sama dan juga berdekatan. Ini tujuannya. Kalau pembagian makharijul huruf, ada yang tahu? Pembagian makharijul huruf. Kalau kita di sini madhabnya ada berapa? 5 ya. Sesuai dengan matan Al-Imam Ibnu Jazari. Ada? Ada berapa itu di screen? 5 ya. 5 Ustazah. Lisan. Secara khususnya, pembagiannya secara khusus sesuai Ada dengan matan 17 Ustazah. Ya, ya. Ada berapa? Ada 17, ada 17. Ternyata dari pembagian jumlah makharijul huruf itu ada khilaf. Ya, khilaf itu maksudnya itu ada perbedaan, ya. Perbedaan jumlah
perhitungan dari makharijul huruf. Ini terdapat khilaf dari para ulama mengenai jumlah makharijul huruf. Sesuai apa namanya di dalam kitabnya Matan As-Salsabil As-Safi ya. Al-Salsabil Asy-Syafi ya, bait ke-43 dan 46, 44 ya. Menurut Syekh Utsman bin Sulaiman Murad, ini ada perbedaan ya. اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي فهي عند قطرب 14 وعند سيبويه 16. Jadi ada perbedaan di sini. Ya, kita rincikan. Pada madhab yang pertama, ya, berpendapat ada 14 makhraj. Jadi sesuai pendapatnya Al-Imam Qutrub, sesuai dengan matanya ya, dari Syekh Utsman bin Sulaiman Murad ya. Dari 14 makhraj di sini, ini pendapatnya Al-Imam Qutrub ya, yang wafat tahun 206 Hijriah ya, dan juga yang sependapat dengan beliau, yakni Al-Imam Ibnu Ziyad Al-Fara wafat tahun 207 Hijriah, Al-Imam Al-Jirmi ya wafat tahun 225 Hijriah, Al-Imam Abu Al-Abbas Al-Mubarid ya wafat tahun 286 Hijriah, dan juga Al-Imam Ibnu Kisan yang wafat tahun 299 Hijriah. Beliau berpendapat ada 14 makhraj. Yang mana meniadakan makhraj al-jawf ya. Makhraj al-jawf itu hurufnya apa? Ada yang tahu? Makhraj al-jawf tempat hurufnya apa? Hamzah, al-jawf huruf-huruf mat, Ustazah. Iya, Huruf-huruf al-jawf mat. itu tempatnya keluar huruf-huruf mat. Ya, sepanjang rongga tenggorokan dan rongga mulut keluar huruf maddiyah. Jadi Al-Imam Qutrub ini berpendapat bahwasanya makhraj al-jawf itu tidak ada. Ya. Yang mana beliau ini menempatkan makhraj huruf alif atau alif maddiyah pada makhraj hamzah. Dan menetapkan makhraj huruf ya atau ya maddiyah pada makhraj aslinya, yakni wasatul lisan, pada tengah lisan, tengah lidah gitu. Dan juga menetapkan makhraj huruf waw atau waw maddiyah pada makhraj aslinya, yakni di asyafatain, dari bibir ya. Terus menetapkan ya, menempatkan 3 huruf lam nun ra itu pada satu makhraj. Jadi pada torf al-lisan. Jadi satu makhraj aja. Berbeda kalau ya, pendapat kita ya, menurut Al-Imam Ibnu Jazari ini lam nun ra itu makhraj tersendiri. Dia di torf al-lisan tapi makhrajnya tersendiri. Gitu. Jadi pendapat 14 ini itu meniadakan makhraj al-jawf dan juga menjadikan satu makhraj lam nun ra. Jadi yang tadinya 10 ya, tadinya 10 dia menjadi berapa? Berapa? 17. Ada 17 ya, 17 dia menjadi berapa? Jadi Ada 14. 14 ya. Ada 14. Alisan yang tadinya 10 ya. Ya, jadi al-haq 3 ya, al-haq 3 makhraj, al-lisan 8 yang tadinya 10 ya, yang tadinya kan al-lisan kan 10 ya. Lam nun ra itu dirincikan, tapi di sini dia dijadikan satu ya. Ya, jadinya 10 diambil 2 jadi 8. Terus asyafatain 2, terus al-khaysum 1. Jadi jumlahnya 10 gitu. 14, Ustazah. 14 kok 10 ya. Jadi 14. 3 8 2 1 14. Sedangkan pendapat yang kedua yakni berpendapat 16 makhraj. Ini pendapatnya Sibawayh ya, Sibawayh yang wafat tahun 180 Hijriah beserta
yang mengikuti pendapat beliau, yakni Al-Imam Makki Al-Qaisy, wafat tahun 437 Hijriah. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, wafat tahun 444 Hijriah. Al-Imam Asy-Syatibi yang wafat tahun 590 Hijriah, ya. Dan juga Al-Imam Al-Ja'bari, wafat tahun 732 Hijriah. Ini beliau meniadakan makhraj al-jauf saja, ya, menempatkan makhraj, meniadakan makhraj al-jauf, menempatkan pada tempatnya tadi, yang tadinya alif madiyah ke hamzah, ya madiyah ke wasatul lisan, terus waw madiyah ke taraful lisan, ya. Jadi al-haf ada 3, al-lisan ada 10, asy-syafatain ada 2 makhraj, al-khaysum ada 1. Nih. Jadi jumlahnya ada berapa? 16. 16. Sedangkan madhab yang ketiga, yakni berpendapat ada 17 makhraj, yakni Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 170 Hijriah, dan juga Al-Imam Ibnu Jazari, ya, wafat tahun 833 Hijriah. Dan ini merupakan pendapat jumhur, ya, mayoritas dari ulama lughah, dari ulama nahwu dan qiraah, yang akhirnya diikuti oleh banyak para ulama yang hidup, ya, setelahnya. Sesuai dengan matanya Al-Imam Ibnu Jazari, ya, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaru man ikhtabar. Ya, tempat keluar huruf hijaiyah itu berjumlah ada berapa? 17. Dan berdasarkan pendapat yang terpilih, yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jazari, ya. Al-jauf itu 1 makhraj, al-halq 3 makhraj, al-lisan 10 makhraj, asy-syafatain 2 makhraj, al-khayshum 1 makhraj. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan? Bisa di-scroll, Mbak Nini. Ini bisa dilihat kalau pembagian makharijul huruf menurut Al-Imam Ibnu Jazari, ya. Jadi di halaman 38, ya. Kalau makhraj umum itu ada 5, ya. Al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain, al-khayshum. Tapi kalau secara khusus dirincikan lagi bahwasanya al-jauf ada 1 makhraj, al-halq ada 3 makhraj, al-lisan ada 10 makhraj, asy-syafatain ada 2 makhraj, dan al-khayshum ada 1 makhraj. Tuh. Dari sini ada yang belum difahami letak perbedaannya? Sebelum kita lanjutkan. Baik. Langsung di-scroll ke halaman 41, Mbak Nini. Kita masuk ke al-jauf. Ya. Secara ringkasnya, ya. Al-jauf ini sepanjang rongga tenggorokan, ya, sepanjang rongga tenggorokan dan rongga mulut. Keluar huruf maddiyah. Jadi 3 huruf mad, ya. Yang pertama ini alif sukun sebelumnya fathah. Oh, ini dhamma dulu, ya, kalau di sini. Ya, waw sukun sebelumnya dhammah, yakni pengucapannya dengan memonyongkan 2 bibir. Ya. Jadi ketika mengaplikasikan itu dengan memonyongkan kedua bibir, memonyongkan 2 bibir. Ya. Untuk yang ya sukun sebelumnya kasroh, ya, dengan menurunkan bibir bagian bawah atau rahang. Ya, seperti kita mengucapkan harfu ya, ya. Ya, sampai ditarik ke bawah, diturunkan rahangnya, ya. Jangan sampai dia
menarik pipi kanan kiri. Ini salah, ya. Jadi diturunkan rahangnya. Yang selanjutnya yakni alif sukun, ya, sebelumnya fathah. Ya, ini pengucapannya dengan membuka mulut, membuka rahang, ya, dibuka mulutnya, rahangnya juga dibuka. Ya, ini untuk al-jawf. Baik, kita praktek langsung. Di scroll Mbak Lini. Konsentrasi bahwasanya huruf mad di sini itu merupakan huruf muqaddar, ya. Jadi dia terhempas, ya. Dia tidak bisa diidentifikasi di mana letaknya, ya. Konsentrasi kita. Sebentar. Ana dulu. Ana baca dulu. Nah, terus diikuti, ya. Jama'a malan. Jama'amalan. Yang apa namanya? Berbarengan, ya. Ya, konsentrasi. Astagfirullah, Adik. Ya. Ana ulangi lagi. Jama'a malan. Jama'amalan. Idza hasada. Idza hasada. Wa ma kasaba. Wa ma kasaba. Iya, kurang keras, ditambah powernya. Jadi suaranya dikencengin lagi. Wa ma kasaba. Wa ma kasaba. Yang bawah fi tawlilin. Fi tawlilin. Tahan, di situ ada istiqalah. Fi tawlilin. Fi tawlilin. La fi khusrin. La fi khusrin. Hati-hati, sempurnakan sifatnya. Khusrin. Nah, jadi jangan khuse, tapi khus, ya. La fi khusrin. La fi khusrin. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Sebentar ya, sebentar. Bentar, mengondisikan si kecil. Sampai mana tadi? Lakum ya? Ya, diulangi lagi. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Naam. Ma ta'buduna. Ma ta'buduna. Hati-hati. Du, tipis. Langsung terhempas. Du, ya. Ma ta'buduna. Ma ta'buduna. Nggih. Wa turi sinina. Wa turi sinina. Waktu wanya itu tipis dulu, monyong dulu, ya, karena seperti mengucapkan dhammah, ya, monyong dulu. Waktu di sinina, ya. Waktu sinina. Yakiduna kaidan.
yakiduna kaidan. Hati-hati, harfud dal dia jahar, bukan hams. Yaki, ya, yakiduna kaidan. Ayo. Yakiduna kaidan. Yang bawah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Terhempas. Li, fi, ba, di. Terhempas ya. Ayo diulang. Fadkhuli fi ibadi. Naam. Ma kanu yaf'aluna. Makanu yaf'aluna. Nu diirja dulu. Ma kanu yaf'aluna. Makanu yaf'aluna. Ya. Fa'ambatna fiha habba. Ayo. Fa'ambatna fiha habba. Habba. Baik. Ayo yang awalan. Tafadhali. Wadkhuli fi Ayo yang awalan siapa? Ya. Ini aja dibaca yang awalan. Baris pertama. Baris Ya. pertama enggak kelihatan. Belum Baris kelihatan. pertama yang belum kelihatan. Baris pertama. Jama'amalan. Jama'ama terhempas. Jama'amalan. Manya kepanjangan. Dua. Jama'amalan. 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 Ya. Selanjutnya. Orang lain kah atau masih Lanjut. Dengan. Idza hasadan. Idza. Coba jenengan hempaskan. Idza. Idza hasadan. Ditarik ke atas sedikit. Idza. Sudah. Idza hasadan. Belum membuka itu rahangnya. Dibuka. Idza hasada. Idza hasadan. Iya, lanjut. Wa ma kasaba. Wa ma, dibuka mulutnya. Wa ma kasaba. Wa, monyong dulu. Wa ma kasaba. Baik, barakallahu fiik. Lanjut, yang kedua. Intinya di sini pada al-jauf ini terhempas ya. Jangan sampai dia itu kesalahannya itu jangan sampai ada hamzah di belakang kayak apa lajah Sunda gitu. Dan juga jangan ditekan. Wama, nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi dia terhempas. Wama, ma, gitu. Berapa kadar harokatnya? 2 harokat. 2 harokat itu sama halnya 2 huruf yang berjejer. A, bukan a, kepanjangan. Paham di sini? Ya, yang kedua. Baris kedua ya Ustazah. Ya, baris kedua. Fi. Loh. Naik. Fi tablilin. Ditahan. Fi taulilin. Fi tablilin. Lanjut. La fi khusrin. Khusrin.
diirja ke harfus sin biar tipis. Khu langsung ke sin. Khusrin. khusrin, Ayo diulang. lafi khusrin, Ya, lanjut. lakum dinukum, Lakum dinukum. lakum dinukum, Lanjut. Yang ketiga, tafadhali. Ya saja. Ma ta'buduna. Arfu tipis, ain tipis, jangan sampai mata. Lala. Ma ta'buduna. Ma ta'buduna. Du ditahan, jahra syiddah ditahan. Nafas udara, nafas sama suaranya. Ma ta'buduna. Ta'bu ma ta'buduna. Ma ta'buduna. Ya, ainnya masih bermasalah. Insya Allah nanti di namanya diperbaiki di makhraj halq ya. Jadi yang ain di situ dia mempunyai sifat apa? Tawasud ya. Ini Yang mana ya bainiyah atau tawasud. Yang mana Iya. dia itu tertekan sedikit, ditahan sedikit tapi masih tetap mengalir. Ya, Iya sih. ditahan sedikit tapi dia tetap mengalir. Dia merupakan huruf tipis. Jadi jangan sampai dia itu menjadi tebal. Nah, jenengan tadi ketika sukun, ya tawasudnya itu bukan di bagian tenggorokan, tapi dia di bagian mulut, dekat dengan al-khayshum di situ. Entah itu letaknya di makhraj qaf atau di bawahnya itu. Pokoknya dia belum di tengah tenggorokan. Ya belum bisa Ustaz. Cekernya. Iya, cekernya nanti coba di bagian jangkun ya, jangkun laki-laki bisa nanti dilihat ya. Oh, di Iya. situ gitu. Nah, di situ ditekan sedikit aja. Ya, ditekan sedikit. Tar. Rasakan aliran suaranya itu dia merayap melalui lidah. Lidah yang terhampar. Jadi dia lidahnya nggak tegang, rileks. Bu, bukan bu. Lah, kalau bu itu dia nggak di tenggorokan, tapi di mulut dekat dengan khayshum. Kalau nggak hati-hati dia nanti masuk ke hidung. Bu, jadinya gitu. Bu, bukan, tapi letaknya ada di tenggorokan. Bu, bukan gitu. Nanti terasa kalau dengan sukunkan itu rasanya itu nggak di tenggorokan. Iya saja. Ya, Saya baru nanti pertama latihan. kali saja ikut. Ya, insya Allah nanti dimudahkan, ya. Banyak-banyak Amin. latihan. Syukran Lanjut. Ustazah. Wa turi sinina. wa turi sinina. Wa turi sinina. Lanjut. Kenapa? Yakiduna kaida. Yakiduna kaidan. Yakiduna kaidan. Baik. Oke, jangan sampai iltibas ikhtilas tadi. Yakiduna kai, ya itu nggak boleh. Yakiduna kaidan. Ulang saja. Nah, Yakiduna kaidan. Pada kai di situ ada huruf lin yang mana dia mempunyai sifat yang lembut, ya. Jadi bedanya mat dengan huruf lin, ya. Kalau mat itu panjangnya 2 harokat. Tapi kalau lin dia tidak bisa diukur kadar panjangnya, ya, karena dia itu panjangnya ya itu madun ma, yang mana dia lebih dari 1 harokat namun tidak sampai 2 harokat. Kalau lin ya.
Jadi jangan dibaca kaida lah, tapi kaida ya. Kaidan, dan juga jangan ditekan. Kaidan nggak boleh karena dia mempunyai sifat lembut. Lin. Berapa kadarnya? Pada lin dia tidak bisa diidentifikasi juga. Yang mana dia itu satu harokat lebih, namun belum sampai 2 harokat. Tidak sampai 2 harokat. Jadi tidak sama dengan huruf mat. Ya. Iya, Ustazah. Yakiduna kaidan. Ayo diulang. Yakiduna kaidan. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Barakallah, jazakillah khair, Ustazah. Wa iyyaki amin. Masih ada? Anu saja. Iya, dari atas saja. Ini, oh ya. Apa nih? Jama'ah ma. Jamaah, ya. Mau bimbangnya saja. Jamaah malan. Jaja, kurang kuat sedikit. Jama'ah. Ayo. Jamaah. Ditahan. Ja. Lagi. Jama'ah ma. Jamaah malan. Baik, lanjut. Idza hasada. Hati-hati. Jangan sampai dia terlihat kayak syiddah. Idza hasada. Idza hasada. 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 Idza hasada. Iya, agak itu lagi disambung. Yang kayak ada jeda. Hasada. Ulang lagi saja. Ya, idza hasada. Idza hasada. Lagi. Idza hasada. Jadi ragu-ragu. Pelan-pelan, tapi jangan sampai ada jeda. Iya. Ya. Idza hasada. Lanjut. Wama kasaba. Wama kasaba. Wama kasaba. Ya, pada harfu sin ini masalahnya di sin. Jadi Iya, ketika Wama kasaba. ke al-jaufnya pada harfu sin ketika berharokat di sini langsung didorong. Oh iya. Aliran udara serta suaranya itu langsung Didorong. Oh iya gini. Wama kasaba. Coba harfu sin aja. Kurang di makhraj dulu. Letakkan di makhraj. Ujung lidah taruh di dinding ujung gigi dari bagian bawah. Bagian iya. Lagi Nah, di situ. Bagaimana caranya dia itu tidak ada jeda dan juga tidak bercampur pada huruf yang lain. Ayo. Wa ma kasaba. Lagi. Wa ma kasaba. Wa ma kasaba. Baik. Okay. Jadi meskipun dia itu dia berharokat, tetap tertunaikan sifatnya. Iya. Ya. Saja. Gitu. Ya, lanjut. Iya saja. Jazakillah. Wa iyyaki amin. Ya. Lanjut selanjutnya. Ada? Anda nggak lihat partisipan soalnya. Om Rahayu, silakan Om. Siapa? Yang nomor 5, adakah? Kalau nggak ada diloncat yang nomor 6. Boleh? Ya, Ustazah. Boleh pilih yang mana? Yang kedua ya. Boleh, ayo. Fi tadlilin. Ditahan. Terhempas dulu. Fi tadlilin. Fi tadlilin.
Lanjut. Lafi khusrin. Lanjut. Lakum dinukum. Naam. Selanjutnya, tafadhali. Mana Ustazah nomor 5? Baik, ya, Mbak Rahayu. Baris pertama Ustazah. Boleh, ya. Jama'amalan. Nah, ini hamsnya pada harfu jim. Dia nampak, dia jahar, bukan hams. Tengah lidah, tempelkan pada langit-langit, ya. Ditahan aliran udara serta suaranya. Terus dibaca. Ja. Jangan ja. Jangan ja. Ja, ditahan. Ayo. Kesusahan. Jaja. Coba. Tengah lidah itu masih ke ujung, kurang ke belakang. Jaja. Jaja. Ya, jangan ragu. Nggak ada yang marah kok. Nggak boleh ragu. Ini PR saya ini Ustazah, makanya saya pilih yang itu. Jadi intinya kekuatan juga mempengaruhi. Ya, tadi kan sudah Ana singgung ya mengenai makhraj ya. Bahwasanya di situ tumpuan atau sandaran itu mempengaruhi makhraj juga. Ketika kan jenengan bacanya tidak sesuai dengan ketentuan, nanti hasilnya juga nggak sesuai dengan makhrajnya. Kayak ini tadi, jim dia merupakan huruf yang kuat. Ketika bertumpu pada makhraj, ya sandarannya itu harus didorong dengan kuat. Ya, jadi tengah lidah ketika ditempelkan pada langit-langit itu didorong. Jangan pasrah aja, dia cukup nempel aja enggak. Ya, nanti dia bisa bocor. Alhasil ini tadi hamsnya keluar, ya. Jaja gitu. Jaja bukan, tapi ja itu didorong. Jaja. Jama'amalan. Jama'amalan. Lagi. Jama'amalan. Ain. A. Jama'amalan. Insya Allah bisa kok, ya. Powernya ditambah, ibaratnya volumenya dibesarin lagi, ya. Lanjut, yang kedua, Idza hasada. diulang. Idza hasada. Jangan sampai ada tasdid has lah. Idza hasa. Ayo. Idza hasada. Lanjut. Wama Kasaba. terhempas, jangan sampai ada tekanan. Wama terhempas. Wama kasaba. Baik. Ya. Intinya di situ. Jadi tips-tips di sini aksennya dicatat ya. Terus diaplikasikan. Ya, insya Allah nanti menjadikan jembatan antuna ya untuk latihan di rumah. Oke. Jadi ketika membaca huruf al-jauf, yang pertama jangan jangan diakhiri dengan hamzah ya, di akhirnya itu. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya pada al-jauf itu ada hamzah ada, tapi kita memakai yang tidak ada hamzahnya ya. Terus pada mat ya atau huruf yang berharokat dia terhempas. A, ba ya kayak ini tadi. Wa dia terhempas. Ya, sama dengan huruf yang mat tadi, dia sama-sama di al-jauf nih. Jadi nggak ada tekanan. Wama gitu. Jangan wama kasaba, nggak boleh. Paham? Iya, lanjutnya. Ustazah bisa nanya. Nggih.
Biar nggak ada tekanan itu gimana Ustazah tipnya? Itu tadi dihempas. Oh, dihempaskan, Ya, terhempas. dibiarkan mengalir gitu ya Ustazah. Tapi mengalirnya jangan apa ya? Jangan diikutin. Nanti kalau diikutin, nah dia melar. Wama gitu, melar. Wama kasaba, melar dia. Idza hasada, jadi melar. Dia terhempas tapi terukur. Ya. Idza wama gitu. Jadi terukur. Nah, bagaimana caranya? Banyak-banyak latihan. Oke. Bisa nanti direkam suaranya sendiri ketika baca. Latihan untuk huruf al-jauf ya pada mat atau ketika dia itu hurufnya berharokat itu dilatih dengan direkam. Nanti habis itu didengerin lagi. Nah, nanti dilihat, oh masih ada yang salah itu nanti ketahuan. Ya. Berarti Ana harus memperbaiki yang ini gitu. Itu nanti insya Allah ketahuan. Ya. Baik, lanjut selanjutnya. Masih adakah? Ya, selanjutnya. Siapa? Mbak Iroh? Ada yang keluar ini. Yang Oh, 7 dan bisa. 6 keluar. Iya. Nomor berapa Ustazah? Boleh nomor 3, boleh. Nomor 3. Bismillah. Ma ta'buduna. Ma 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 terhempas. ma ta'buduna. Nah, ini ada lajah Sundanya. Ayo, terhempas. Hamzah ya, ada hamzahnya ya Ustazah. Iya, kelihatan ini Sunda. Iya. PR Ustazah, PR ini. Jadi tipsnya ini tadi terhempas. Iya. Matar. Matar. Buduna. Terhempas. Ma ta'buduna. Lagi. Na. Ma ta'buduna. Coba ikutin Ana. Ikutin Ana, Yes. konsentrasi. Ya saja. Na. Ma La. Harfu nun aja. Na. Ma, bukan yang ketiga ya, ma, bukan ma, Ustazah. Enggak, dengerin Ana dulu. Baca Oh, iya, huruf nun. maaf Ustazah, maaf ya. Baca huruf nun dulu. Na. Ya. Na, Jangan panjang-panjang. Terhempas. Na. na. Masih ada hamzah. Oh Na. iya. Na. Jangan panjang-panjang. Oh, Ini yang namanya tadi apa diikutin gitu. Jadi iya saja. terhempas tapi terukur. Satu hempasan. Na. Ya. Na. Lagi. Alhamdulillah sudah lumayan. Konsentrasi. Na. 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 Nah, sekarang diaplikasikan. Mata buduna. Ma ta'buduna. Masih ada hamzah. Konsentrasi. Dihempas. Ya sudah. Ma ta'buduna. Iya, masih ada hamzahnya. Masih ada. Tadi ketika apa sendiri tadi sudah. Iya ya. Nah, ma ta'buduna. Nah, iya benar ini. Jangan diikutin. Konsentrasi. Iya, benar. Jadi minusnya gini, sebentar. Di pikiran Ya. difikirkan terhempas. Terhempas. Nah, sudah? Ayo. Ya, ma ta'buduna. Iya, kepanjangan. Buduna. Ma ta'buduna. Nah, masih kepanjangan. kepanjangan. Itu udah mat itu.
Na. 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 Lagi. Na. Enggak, kurang dikurangin kadarnya. Na. Na. Lagi. Na. Mata buduna. Mata buduna. Iya, masih nanti insya Allah nanti dilatih lagi ya. Iya, iya Lanjut. saja. Waktu Sinina. sinina. Coba. Sinina. 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 Dari sini. Nina. Ya. Nina. Nina. Iya. Terhempas. Nah. Nina. Sebentar. Belum ya saja. Coba diarahkan. Jangan itu dulu. Jangan berkecil hati dulu. Insya Allah bisa. Coba diarahkan. Arahkan aliran suaranya ke bawah. Tadi itu jangan arahkan ke atas. Coba. Sebentar. Nah. Nina. Diarahkan ke bawah. Aliran suaranya. Nina. Lala. Nina. Nina. Iya, masih ada. Nina. Iya. Nina. 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 Itu berarti bagian pita suara jenengan itu tertutup. Iya, iya emang Ustazah ini PR saya. Jangan langsung tegang. Ya. Coba. Nah, panjangkan. Nah. Langsung jenengan tutup itu. Nah. Kan? Langsung ditutup. Jangan langsung ditutup. Ya. Jadi gini. Rasa dari jahar ya dan syiddah itu berkaitan dengan pita suara. Ketika pita suara itu tertutup, ya, itu langsung dia itu menutup secara otomatis. Kalau jenengan ditutup di situ rasa, ya perasaan, ya rasa menutup itu gimana sih Ustazah? Bingung kadang orang itu. Ya, iya benar saja. Rasanya itu bagian di tenggorokan, ya, pada tempatnya pita suara, itu jenengan tahan. Kalau nggak ditahan, itu jenengan kayak perasaan itu menyempitkan tenggorokan. Nah, itu rasa ketika pita suara itu tertutup. Bagaimana caranya dia terbuka? Sampai ada penyempitan, rasakan dia longgar. Jangan ditahan. Rasakan dia longgar. Nah, dia tetap bolong. Dia tetap bolong, apa ya namanya? Dia itu tetap longgar. Ya, tidak ada tekanan di situ. Itu dia terbuka. Nah, nanti langsung itu PR. Nah. Iya. Bentar. Dengarkan nanti PR-nya rasakan ya, rasakan ketika huruf itu muqaddarnya itu dia terhempas ya. Dengan ketika jenengan baca lahjah Sunda, pasti ada perbedaan. Nanti PR-nya mencari perbedaan itu. Soalnya jenengan belum paham perbedaannya antara perasaan ya, rasa dari muqaddar ini belum dapat. Nah, gimana? Kalau nggak paham, terus nggak bisa, harus dicari dulu. Dicari apanya? Rasanya. Rasa ketika terhempas dengan rasa ketika tertutup itu bagaimana? Nanti insya Allah nanti jenengan akan paham. Kalau tertutup,
Langsung di sini tuh bagian tenggorokan jenengan itu langsung kayak ada penyempitan, kayak ada tekanan, terus penahanan juga. Dari apa? Nafas kita. Dari aliran juga. Itu yang menjadikan ada lajah Sundanya. Jadi PR-nya Iya. di situ dicari, insya Allah, sambil latihan, biar bisa merasakan. Karena sifat itu harus kita rasakan, harus kita aplikasikan, kita pahami. Kalau kita nggak mencari itu, kita nggak akan temui, nggak bisa-bisa Ya. nanti. Ya, Ya, Ustazah. yang Ya. terakhir, yakiduna. Yakiduna kaidan. Kaidan. Iya, Yakiduna kaidan. baik. Ya, rasanya seperti jenengan baca duna. Duna, misal kalau dipanjangin ya. Rasakan di dalam tenggorokan itu kan longgar ya. Iya. Tidak ada penekanan ya. Yakiduna kaidan. Ya. Jadi nanti PR-nya Iya, Ustazah. itu tadi mencari, merasakan. Nah, contoh ketika dia terhempas, kayak yang jenengan baca du tadi. Yaki sama dengan yaki juga. Coba nanti Ya. dipanjangin, meskipun disebut mat ya, tapi dipanjangin lebih panjang aja dulu sambil Iya. dirasakan. Yaki du. Oh, ternyata dia terhempas, nggak ada penekanan di tenggorokan. Nanti kalau Oh. ada lajah Sunda pasti ada penekanan. Duna, na, na. Nah, di situ ada penekanan di tenggorokan. Itu yang salah. PR-nya di situ nanti jenengan. Karena Iya, lajah Ustazah. Sunda ini memang harus benar-benar dikuatin ya. Dikuatin dari Iya. apa? Dari niatnya. Iya, insya Allah. Diulang Dari saja coba sekali lagi ya Ustazah ya yang gimana yang tadi yakiduna kaidan itu yang dunya nggak ada itunya nggak ada apa penyempitannya gitu apa nggak ada. masih Sudah. oh Ini kalau nggak ada yang dia belum apa? Itu yang bukan dan ya. Kalau dan itu kan ada sukun. Coba di waturi sinina. Coba di situ. waturi sinina Masih ada. ya saja ini PR saya saja Nggih. ya Allah Bismillah nggih. Dengan iya latihan terus menerus nggih. Jangan sampai iya nggak mencoba ya. iya, Jadi saja latihan dicari. Karena dengan latihan, banyak-banyak latihan itu nanti menghasilkan tips ya, menghasilkan metode juga untuk diri kita sendiri gimana caranya membacanya ya, dan juga menerapkan tips-tips yang sudah dikasih gitu. iya Nggih. saja syukran saja Sambil direkam ya. Nanti kalau iya direkam itu jenengan tahu sendiri apa namanya suara jenengan di mana letak salahnya nanti insya Allah ketahuan. Nggih. iya saja syukran Lanjut. saja jazakillah. Afan. Ayo lanjut. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'amalan. Dikuatin lagi. Jama'ama. Jama'amalan. Jimnya kurang ke belakang sedikit. Benar-benar tengah lidah. Ini Ustazah masih juga ada cercakannya sedikit. Jama'amalan. Lanjut. Idza hasada. Sofir pada harfu sin dihempas. Didorong aliran udara serta nafasnya. Aliran udara serta suaranya. Idza hasada. Lanjut. Wa ma kasaba. Baik, barakallahu fi. Sudah, nggih.
Harfu jimnya itu tadi memang awalan itu kurang kuat aja. Kalau dikuatin pada tumpuannya, didorong pada tumpuannya, insya Allah nggak bocor. Oh, gitu Ustazah ya. Ya. Lanjut. Ustazah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Baik. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada makhraj al-jauf? Ada yang ditanyakan dari sini? Kalau tidak ada, kita masuk ke makhraj halq. Pada makhraj al-halq, ya, ini tenggorokan ya. Pada makhraj al-halq di sini itu tempat atau area yang terbatas antara pangkal tenggorokan sampai anak lidah. Yakni ufula. Di sini pada makhraj al-halq ya, pada tenggorokan ini dibagi menjadi 3. Ya, terdapat 3 makhraj yang terdiri dari 6 huruf. Ya. Al-halq ya. Ada aqsal halq, yakni tenggorokan bagian bawah ya. Aqsal halq, tenggorokan bagian bawah, atau aqsal biasanya itu yang terjauh. Yang terjauh dari mana? Dari lidah. Ya. Keluar dari tenggorokan bagian bawah, aqsal halq. Ini hurufnya hamzah ha. Hamzah ha. Kalau wasatul halq, ya ini tenggorokan bagian tengah, ya keluar huruf ain ha. Adnal halq, ini tenggorokan bagian atas, ya adnal halq. Ini tempat keluarnya huruf ghain dan kha. Nah, ingat kita berpendapat pada Al-Imam Ibnu Jazari ya, yang mengatakan huruf halq ya itu diawali dengan huruf hamzah. Ya, karena ada yang berpendapat bahwasanya pada hamzah ini bukan merupakan huruf halq. Nah, pada huruf hamzah ini makhraj al-halq itu tidak diawali dengan huruf hamzah. Ya. Nah, kalau kita berpendapat pada pendapatnya Al-Imam Ibnu Jazari ya, hamzah itu letaknya di aqsal halq. Dan pada ghain dan kha itu ada khilaf juga. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Jazari, ghain dan kha itu letaknya di adnal halq. Ya, tenggorokan bagian atas. Namun ada pendapat lain yang mengatakan ghain dan kha itu dia letaknya bukan di adnal halq, tapi mengarah ke aqsal lisan. Ya, sehingga dari hukumnya itu nanti terjadi khilaf. Kalau kita ghain dan kha ya, ketika bertemu dengan huruf bertemu dengan tanwin dan juga nun sukun, itu menjadikan hurufnya hukumnya idhar halqi. Contohnya tadi anhu apa tadi? Mana tadi? Nggak ada ya contohnya ya. Jadi kalau ghain dan kha misalnya kalau kita bertemu dengan tanwin ya, itu menjadikan idhar ya. Minhu ya, atau min ghairin ya. Gitu apa enggak? Kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain atau kha, dia hukumnya apa? Idhar halqi. Iya, idhar halqi. Tapi di sini secara aplikasi kalau pada penerapan pada khilaf ya, dari aplikasinya ya, qiraah Abu Ja'far itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain kha ya, ghain atau kha, itu dia menjadikan hukum ikfa. Ya.
Meskipun ada yang meskipun tidak mutlak semuanya ya, ada pengecualian. Itu. Kalau kita dihukumi dengan idhar, tapi pada riwayat lain itu bisa dihukumi dengan ikhfa, ya. Ini untuk makhraj al-haq. Ya, ada khilaf di sini. Kalau kita mengikuti Al-Imam Ibnu Jazari, ya. La hamzah ainun ha ghainun kha itu makhrajnya berbeda. Ya. Kalau aqsal haq ya hamzah itu dia satu makhraj. Biasanya disebut tajanus. Ya, bisa disebut tajanus, satu makhraj. Sama makhraj beda sifat. Kalau hamzah dengan ain dia taqarrub, atau hamzah dengan ha, atau ha dengan ain, ha dengan ha, itu dia taqarrub. Beda makhraj, beda sifat. Gitu. Bisa difahami? Jadi dia itu bertetanggaan gitu loh. Ya. Jadi kalau menghukuminya di situ. Kalau hamzah dengan ghain, hamzah dengan kha atau ha dengan ghain atau dengan kha itu disebut taba'ud. Dia berjauhan karena sudah melewati satu rumah. Itu kaidahnya, nggih. Jadi pada haq di sini itu ada 3 makhraj, yakni aqsal haq, wasatul haq, dan adnal haq. Aqsal haq yakni hamzah keluar huruf hamzah, wasatul haq keluar ain dan ha, ya adnal haq ghain dan kha. Gitu. Jadi kalau menurut matanya aqsal lisani makhraj hamzah ainun ha ghainun kha ya. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Jazari, ada yang paham nggak matanya? Itu ya Ustazah, hukum idhar itu ya, yang yang ini, yang apa namanya? Matanya. Hamzun fahaun aduh apa nih? Summa li aqsal halki. Summa li aqsal halki hamzun ha'u. Summa li waslihi fa'ainun ha'u. Adanahu ghainun kha'uha. Ya. Itu untuk matan Al-Imam Ibnu Jazari. Ya. Baik, lanjut. Di scroll Mbak Nini ke halaman berapa ini? 44. Sudah Mbak Nini di halaman 44. Di sini ada, ini kita bacanya itu ya, potong-potong dulu. Pada ha, sedikit Ana kasih penjelasan. Pada ha di sini kita menurut Al-Imam Ibnu Jazari letaknya di aqsal haq. Ya. Sedikit mengarah ke dada, tapi dia bukan huruf dada. Ya, jadi letaknya jangan sampai ke dada. Ha, itu bukan. Tapi ha getarannya mengarah ke dada. Ya, jangan mengarah ke atas. Nanti kalau antuna mengarah ke atas, dia iltibas atau bercampur dengan harfu ha. Ya, ini tipsnya. Jangan ha. Ya, dia akan bercampur dengan harfu ha ya. Jadi sedikit melebarkan ke bawah. Jadi getarannya ha sudah cukup. Jangan sampai ha gitu. Beda lagi ya. Karena di sini ada khilaf juga, bukannya salah ya. Karena ada khilaf ya. Mungkin beliau berpendapat pada pendapatnya madhab lain yang letak harfu ha itu di mana? Di dada gitu. Ya. Ha a. Ya, coba dibaca, diikutin.
Dikuatin powernya, nggak mau Ana. Kayak baru bangun tidur. Iya. Ha, a, a. Ha, a. Huruf terhempas, terhempas. Ha, a, a. Ha, a. Sebelahnya. A, ha, a. A, ha, a. Ha, ha, a. Ha, a. Ra, ha, ha. A, ha. Hati-hati, harful ha itu letaknya di tengah tenggorokan. Ha, tipsnya disempitin dulu. Rasakan sempit pada bagian tenggorokan. Ra, ha, ha. Ha. Baik. Ha, a, ha. Ha. Disempitin. Ha, a, ha. Ha. A, ra, ha. Dari bawah meluncur ke tengah, ya. A, ra, ha. Kho, gho, ha. Bibirnya kayak orang lagi marah atau melongo, ya nggak boleh monyong. Kho, boleh ngorok, boleh enggak, ya. Kho, gho, ha. Terhempas. Kho, gho, ha. Kho, ra, ha. Dari atas ke tengah baru ke bawah, ya. Gho, kho, a. Ghain dia tebal, kho dia tebal, hamzah dia tipis. Hati-hati. Gho dia bulat. Gho, ya, jangan sampai dia menempel, ya, aliran suaranya ke dinding. Ya, nanti dia go gitu, ada kayak go, nggak boleh. Ya, ada rohah. Dia mengalir rohahnya. Ya, jangan sampai dia menempel ke dindingnya. Go, a. Ya. Hati-hati, jangan nempel. Rasakan dia mengalir. Go, a. Baik. Yang bawah. Muqsadatun. Hamzah di situ ditahqiq. Ya, ditahqiq itu maksudnya apa? Ditekan, dijelaskan. Dan juga ditekan ini tadi naber, ya. Didatangkan nabar untuk memperjelas huruf yang mana di sini ada hamzah, ya, yang perlu ditampakkan, ya, agar bisa bisa diketahui bahwasanya kita membaca pada riwayat Hafs, ya. Ini didatangkan nabar di sini. Bahwasanya di sini pada riwayat Hafs dibaca dengan nabar mu, ya, muqsadatun gitu. Yang mana pada riwayat lain itu hamzah itu nggak ada. Jadi di sini diibdal menjadi mat. Ya, muqsadatun gitu. Makanya didatangkan nabar, ya, ditekan di situ untuk memperjelas bahwasanya di situ ada hamzah. Paham? Ya, insya Allah. Nanti kalau pada riwayat lain itu dibaca mu, bukan mu gitu. Makanya antuna kuatin di situ, ditahqiq, ya. Diperjelas agar dia kelihatan hamzahnya.
Muqsadatun. Ayo. Muqsadatun. Rasakan nada di aqsal haq. Muqsadatun. Muqsadatun. Lala, masih ada yang salah makhraj. Bukan di tengah, harfu ain enggak. Di bawah. Langsung tertutup. Dia jahar syiddah. Muqsadatun. Muqsadatun. Baik. Yauma idzin. Yauma idzin. Lagi. Yau ya. Yauma idzin. Lembut. Yauma idzin. Baik. Utiya kitabahu. Utiya kitabahu. Dhammahnya benar-benar dia itu monyong ya. Terus hamzahnya juga kelihatan. Jangan uti. Bukan, tapi dinaber dulu. Beda nggak? Beda nggak dari segi suara? Jangan utiya, tapi utiya. Nabernya ditambahin pada hamzahnya. Ayo. Utiya kitabahu. Diulang, masih ada yang mamang. Ayo ditambah powernya. Ya, 1, 2, 3. Utiya kitabahu. Utiya kitabahu. Ayo. Utiya kitabahu. Bahu. Bahu. Jangan bau. Gitu. Bahu. Apa dia khofa jadinya? Dia samar. Ya, hati-hati. Hak itu rawan sekali dia menjadi samar ya khofa. Ya, khofa di sini merupakan sifat yang penyakit. Jadi dihilangkan. Kalau sifat yang lain itu ditampakkan, tapi khofa di sini itu dihilangkan. Utiya kitabahu. Ayo. Utiya kitabahu. Amhilhum. Haknya kurang ke bawah. Masih iltibas bercampur dengan hak. Amhi. Ha, pakai ha. Amhilhum. Ayo. Amhilhum. Ya. Tapi jangan kebangetan ke bawah, dia nanti berpindah jalur qiraah. Berpindah dari Hafs, Asim, Milfarq, Satibiyah, berpindah lagi nanti jalurnya. Hati-hati. Ya. Amhilhum. Ya. Amhilhum. Baik. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Itu ada ya, didatangkan nabar untuk memperjelas bahwasanya di situ ada 2 huruf. Ya, ada tasydid di situ. Ya. Jadi didatangkan dia, ditekan. Tapi jangan sampai hilang rokhwahnya. Bukan bukan ya. Iyyaka na'budu. Ayo. Iyyaka na'budu. I-nya jangan kayak mat. Iya, bukan iya, tapi Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, lanjut. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Lagi. Di situ nggak perlu dinaber, nggak perlu diirja, nggak apa-apa. Karena 2 huruf yang namanya berurutan dhammahnya. Tapi dengan syarat harus tipis. Nggak diirja nggak apa-apa, tapi dia harus tipis.
A'udzu billahi. Ayo. A'udzu billahi. Zu tipis. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Baik. Yang bawah. Idza mabtalahu rabbuhu. Nah. Idza mabtalahu rabbuhu. Di situ di number. Idza. Adik kenapa? Ayo diulang. Idza mabtalahu rabbuhu. Baik, okay. Jadi latihan di hamzah dan juga ha di sini. Ya. Yang bawah. Idza as. Idza as. Ayo, antara hamzah dengan ain ketika disukun pada harfu sin, dia tetap tipis. Idza as. Idza as. Lagi tawasul pada ain hilang di hamzah di ain yang kedua. Idza as. Idza as. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah nanti pekan depan itu ya. Latihan untuk ini huruf-huruf yang di al-haq ya. Di tenggorokan. Okay? Dan juga nanti insyaallah tips-tipsnya. Untuk mengetahui bahwasanya makhrajnya ya. Untuk mengeluarkan huruf ketika dia berharokat atau sukunnya nanti. Insyaallah nanti di pekan depan. Dari sini ada yang ditanyakan? Untuk PR-nya dicatat ya. PR-nya dicatat terus dilatih lagi. Adik sayang. Ada yang ditanyakan di sini? Scroll Mbak Nini. Insyaallah nanti pekan depan latihan di sini. Ya, ada latihan ya, ada pola di sini ya. Biar nafasnya juga bisa panjang. Insyaallah nanti anak kasih tips ya. Nah, untuk latihan nafas juga bukan hanya latihan makhraj ya. Biar nafasnya ketika baca itu biar panjang. Terutama pada harfu ha ya. Pada harfu ha ini bor sekali dengan nafas ya. Insyaallah. Oke. Ini kemarin Nana tunggu yang kemarin PR itu kok nggak ada yang kirim VN di grup gitu loh. Qadarullah anak kemarin juga itu, qadarullah kena musibah ya ini adik. Anak juga kemarin itu sakit. Qadarullah adik juga kena sakit kemarin. Jadi ini lagi pengobatan. Jadi mungkin kemarin slow ya. Anak belum bikin itu kuis kemarin qadarullah. Insyaallah nanti pekan depan insyaallah. Oke. Baik, dari sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sampai sini dulu, nggih. Insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan lagi. Oke. Jazakumullahu khairan sudah hadir, nggih. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, kita pelajari hari ini ya, kita dapatkan hari ini itu bermanfaat, ya. Dan juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat ya untuk Islam dan kaum muslimin ya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Mohon doanya sehat selalu Ustazah beserta keluarga. Amin, amin. Jazakumullah khairan. Mimi yang sudah hadir. Izin tutup ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.